Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Cahaya Sunnah. Kali ini kita akan membahas tema hikmah dan keutamaan berwudu. Wudu merupakan suatu amalan yang sering kali kita lakukan. Tata caranya ringkas dan praktis, namun mengandung keutamaan yang besar, sehingga kita tidak boleh memandangnya sebelah mata. Karena seluruh syariat yang dibawa Rasulullah SAW terkandung hikmah dan manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya siapapun walau menzalimi sekecil zarah, dan jika ada kebajikan walau sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Seperti juga wudu, meskipun amalan ini terkesan ringan dan ringkas, tetapi memiliki keutamaan yang besar. Dan diantaranya adalah: pertama, pembersih dari noda-noda dosa dan penambah amal kebajikan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati manusia dengan sifat yang sering lalai dan bodoh, sehingga sering terjatuh dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya manusia itu amat aniaya dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Dan ditegaskan pula dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Anas bin Malik, setiap anak cucu Adam pasti selalu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah yang selalu bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Akan tetapi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat luas, Allah memberikan solusi yang mudah untuk membersihkan diri dari noda-noda dosa, di antaranya dengan wudu. Hingga ketika seseorang selesai dari wudu, maka ia akan bersih dari noda-noda dosa tersebut. Dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, kemudian mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya tersebut setiap dosa pandangan yang dilakukan kedua matanya, bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya tersebut, bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua kaki, maka akan keluar setiap dosa yang disebabkan langkah kedua kakinya, bersama air wudu atau bersama tetesan akhir air wudu, hingga ia selesai dari wudunya dalam keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, sebuah rahmat dan kasih sayang yang sangat besar dan tiada tara yang diberikan Allah, Sang Rabbul Alamin, kepada para hambanya. Kedua, anggota wudu akan bercahaya pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat nanti, umat Nabi Muhammad SAW akan berbeda dengan umat yang lain. Hal ini disebabkan adanya cahaya yang nampak pada anggota wudunya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bagaimana engkau mengenali umatmu setelah sepeninggalmu, wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, tahukah kalian, bila seseorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya, di antara kuda-kuda yang berwarna hitam yang tidak ada warna selainnya, bukankah dia akan mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, mereka, umatku nanti akan datang dalam keadaan bercahaya pada dahi dan kedua tangan dan kaki karena bekas wudu mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW yang bercahaya pada hari kiamat itu disebabkan karena amalan wudu. Ketiga, mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semulia-mulia derajat manusia adalah derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seseorang meraih derajat tinggi di hadapan manusia, belum tentu tinggi pula derajatnya di sisi Allah. Namun dengan wudu yang sempurna, akan dapat mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya?" Para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi sulit, memperbanyak jalan ke masjid, dan menunggu solat setelah solat, maka itulah yang disebut dengan ar-ribat." Hadis riwayat Muslim. Selain wudu memiliki keutamaan yang besar, wudu juga memiliki peranan dan pengaruh penting pada amalan yang lainnya, yaitu solat 5 waktu atau solat sunnah lainnya. Tidak sah solat tanpa berwudu, karena wudu merupakan salah satu syarat sahnya solat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menerima solat seseorang apabila ia berhadas hingga dia berwudu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Demikian pula ijma kesepakatan para ulama. Demikian pula ijma para ulama bahwasanya solat tidak boleh ditegakkan kecuali dengan berwudu terlebih dahulu, selama tidak ada uzur untuk meninggalkan wudu tersebut. Kitab Al-Awsat 1:107. Berikut ini hal-hal yang disunahkan untuk berwudu, yaitu: pertama, berwudu ketika hendak pergi ke masjid, termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sebelum berangkat sholat berjamaah ke masjid, yang memiliki pengaruh atau nilai yang lebih dibanding tidak berwudu sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan barakah pada setiap langkah kaki kanan maupun kiri, berupa penghapusan dosa dan penambahan pahala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang dari kalian berwudu, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian ia pergi ke masjid karena semata-mata hanya untuk melakukan sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kaki kirinya, melainkan terhapus kejelekan darinya, dan dituliskan kebaikan bersama langkah kaki kanannya hingga masuk masjid." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir dari sahabat Ibnu Umar, dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Kedua, memegang Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci umat Islam. Dalam rangka memuliakan Al-Quran sebagai kalamullah, maka disunnahkan berwudu sebelum memegang kitab suci Al-Quran ini. Al-Iman At-Tabrani dan Al-Iman Ad-Daraqutni meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, "Janganlah kamu menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci." Bagaimana jika hanya membaca tanpa menyentuhnya? Apakah juga disunahkan atau dianjurkan untuk berwudu? Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku tidak menyukai berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai dari sahabat Ibnu Umar, dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani. 3. Berwudu ketika hendak tidur. Berwudu ketika hendak tidur termasuk perbuatan sunnah yang dianjurkan Rasulullah. Hal ini bertujuan agar setiap muslim dalam kondisi suci pada setiap keadaannya, walaupun ia dalam keadaan tidur, hingga bila ajalnya menjemput, ia menghadap Allah Rabb-nya dalam keadaan suci. Dan sholat sebelum tidur juga menghindarkan dari mimpi-mimpi buruk permainan setan, seperti sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bama bin Azib. Beliau berkata, "Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lebih jelas lagi dari riwayat sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tidur di malam hari dalam keadaan dengan berzikir dan bersuci, kemudian ketika telah terbangun dari tidurnya, lalu meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah akan mengabulkannya." Fathul Bari Juz. Itulah sunnah yang selalu dijaga oleh Rasulullah SAW ketika hendak tidur, yang semestinya kita sebagai muslim meneladaninya. Bahkan ketika beliau terbangun dari tidurnya untuk buang hajat, beliau berwudu lagi sebelum kembali ke tempat tidurnya, sebagaimana yang diceritakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya pada suatu malam
Rasulullah pernah terbangun dari tidurnya untuk menunaikan hajat. Kemudian beliau membasuh wajah dan tangannya, lalu kembali tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud, dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. 4. Berwudu ketika hendak berhubungan dengan istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan bimbingan bagi para pasangan suami istri ketika hendak bersetubuh. Hendaknya bagi pasangan suami istri berdoa sebelum melakukannya dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan, dan jauhkan gangguan setan terhadap apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian ketika sudah usai dan ingin mengulanginya lagi, maka hendaknya keduanya berwudu terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang telah berhubungan dengan istrinya, kemudian ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Asy-Syamarul Mustataf, dengan tujuan agar setan tidak ikut campur dalam urusan yang sakral ini, dan bila dikaruniai anak kelak, maka setan tidak mampu memudaratkannya. Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah, wudu bukanlah amalan yang remeh. Wudu adalah amalan yang besar pahalanya di sisi Allah, sehingga seharusnya selalu mendorong kita untuk selalu dalam kondisi suci atau berwudu, dan berupaya bagaimana berwudu dengan sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bertemu lagi dalam tema yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.